Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bakalan belajar mengenai materi konservasi lingkungan, khususnya konservasi lahan dan konservasi air pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Apa aja yang akan menjadi pokok pembahasan kita hari ini, yaitu ada pengertian dari konservasi lingkungan, konservasi lahan, dan konservasi air. Kemudian pengelolaan bahan organik, kemudian peran penting rehabilitasi lahan tidur bagi konservasi lingkungan, dan tindakan rehabilitasi lahan tidur yang tepat. Langsung aja kita mulai ya. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep dari konservasi itu sendiri. Jadi, kata konservasi itu mengandung makna pengawatan atau usaha menuju ke arah perbaikan. Menurut Debord, konservasi itu berarti upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas kelestarian. Sedangkan menurut Siswo Martono 1989, konservasi itu adalah perlindungan, perbaikan, dan pemakaian sumber daya alam menurut prinsip-prinsip yang akan menjamin keuntungan ekonomi atau sosial yang tertinggi secara lestari. Selanjutnya, konservasi lahan dan air. Jadi, konservasi tanah atau konservasi lahan itu dalam artian yang luas adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Dalam artian yang sempit, konservasi tanah itu diartikan sebagai upaya mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Nah, untuk konservasi air itu pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang merusak dan terdapat cukup air pada waktu musim kemarau. Konservasi tanah sama konservasi air ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Jadi setiap perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah itu akan mempengaruhi tatanan air pada tempat itu dan tempat-tempat di hilirnya. Jadi oleh karena itu konservasi tanah sama konservasi air ini merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat. Atau dengan kata lain, berbagai tindakan konservasi tanah itu juga salah satu tindakan konservasi air. Menurut Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan 2018, secara umum konservasi lahan atau tanah dan air itu bertujuan untuk mencapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat sehingga dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang. Namun secara khusus, konservasi tanah atau lahan dan air itu adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan serta menurunkan atau menghilangkan dampak negatif dari pengelolaan lahan seperti erosi, sedimentasi, dan banjir. Selanjutnya, materi prinsip-prinsip dasar dalam pengkonservasian lahan dan air akan dijelaskan oleh Mas Syahrul. Baik, langsung saja akan saya teruskan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam pengkonservasian lahan dan air. Dalam prinsip dasarnya itu terdapat mengusahakan kapasitas infiltrasi tanah tetap besar sehingga jumlah air permukaan dapat dikurangi. Kemudian, mengurangi laju aliran permukaan sehingga daya pengikisannya terhadap permukaan rendah dan material yang terbawa aliran dapat diendapkan. Selanjutnya ada mengusahakan agar daya tahan tanah terhadap daya tumbuk atau penghancuran agregat tanah oleh butir hujan tetap ada. Dan yang terakhir mengusahakan agar pada bagian-bagian tertentu dari tanah dapat menjadi penghambat atau penahan partikel. Metode konservasi lahan, di sini terdapat beberapa macam metode konservasi lahan menurut Roni 2015. Yang pertama ada metode vegetatif, kemudian yang kedua ada metode mekanik, yang ketiga ada metode kimiawi, dan yang terakhir ada metode konservasi air.
Untuk metode konservasi lahan, pada metode vegetatif ini adalah penggunaan tanaman dan sisa-sisa tanaman untuk mengurangi daya penghancuran butiran hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan daya perusak aliran permukaan, menurut Arsyad 1989. Pada beberapa teknik konservasi lahan dengan metode vegetatif ini, contohnya ada penanaman tanaman penutup secara terus-menerus, di mana pada penanaman tanaman penutup secara terus-menerus ini, dia berfungsi untuk melindungi permukaan tanah dari daya dispersi dan penghancuran butiran-butiran hujan, serta memperlambat aliran permukaan. Pada tanaman penutup ini juga mempunyai andil dalam menyumbang bahan organik tanah dan memperbesar porositas tanah. Kemudian contoh yang kedua pada metode Kemudian yang kedua pada metode vegetatif ini ada contoh wantani. Nah, wantani ini salah satu bentuk usaha konservasi tanah yang menggabungkan antara tanaman pohon-pohonan atau tanaman tahunan dengan tanaman komoditas lain yang ditanam secara bersama-sama ataupun bergantian. Tanaman tahunan mempunyai luas penutupan daun yang relatif lebih besar dalam menahan energi kinetik air hujan, sehingga air yang sampai ke tanah dalam bentuk aliran batang dan aliran tembus tidak menghasilkan dampak erosi yang begitu besar. Nah, penggabungan dari kedua tanaman tersebut ini diharapkan dapat memberi keuntungan ganda baik dari tanaman tahunan maupun dari tanaman musiman. Kemudian contoh lain dari metode vegetatif ini adalah pergiliran tanam. Pada pergiliran tanam ini yaitu suatu sistem bercocok tanam pada sebidang tanah yang terdiri dari beberapa macam tanaman yang ditanam secara berturut-turut pada waktu tertentu setelah masa panennya kembali lagi pada tanaman semula, menurut Kartasaputra 2000 pada halaman 152. Nah, tujuan utama dari pergiliran tanam ini adalah untuk memutuskan siklus hama dan penyakit tanaman dan untuk meragamkan hasil tanaman. Selanjutnya yaitu pada metode mekanik. Pada metode mekanik sendiri adalah semua perlakuan fisik mekanik yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi, meningkatkan kemampuan penggunaan tanah, menurut Arsyad 1989. Pada metode mekanik ini bertujuan untuk memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak, memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah dan memperbaiki aerasi tanah dan penyediaan air bagi tanaman. Pada teknik konservasi tanah secara mekanik ini disebut juga sebagai sipil teknik, yaitu upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang lahan pertanian sehingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air. Pada teknik ini meliputi guludan, pembuatan teras gulut, teras bangku, teras individu, teras kredit, pematang kontur, teras kebun, barisan batu, dan teras batu, menurut Agus et al. 1999. Metode kimiawi, pelestarian sumber daya air dengan cara ini pada prinsipnya adalah memperkuat struktur permukaan tanah dengan mencampur bahan kimiawi atau pemantap tanah, sehingga tidak mudah tererosi oleh butiran atau aliran air hujan. Bahan pemantap tanah yang dapat dipakai untuk pelestarian sumber daya air harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, yaitu mempunyai sifat yang adhesif, 2. Dapat merubah sifat hidrofobik tanah, 3. Dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, 4. Daya tahan sebagai pemantap tanah cukup memadai, dan 5. Tidak bersifat racun.
Metode konservasi air. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Metode konservasi sumber daya air dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada metode vegetatif, yang kedua metode mekanis, dan yang ketiga ada metode kimiawi. Selanjutnya ada pengolahan bahan organik. Definisi bahan organik. Yang pertama, bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasa, fraksi bahan organik ringan, biomasa mikroorganisme. Selanjutnya ada kadar bahan organik di dalam tanah tidak besar, hanya sekitar 3-5%, tetapi pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah dan pertumbuhan tanaman sangatlah besar. Kemudian ada bahan organik tanah. Bahan organik tanah atau BOT adalah bahan organik dalam tanah yang telah mengalami lebih dari 10 dekomposisi. Sumber bahan organik tanah yang utama adalah hasil fotosintesis, yaitu bagian atas tumbuhan seperti daun, duri, serta sisi tanaman lainnya termasuk rumput, gulma, dan limbah pasca panen. Selanjutnya yaitu bahan organik tanah dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan yang belum mengalami perubahan dan bahan yang telah mengalami transformasi. Bahan yang belum mengalami perubahan meliputi sisa-sisa yang masih segar dan komponen-komponen yang belum mengalami transformasi, yaitu senyawa yang masih berupa sisa peruraian yang terdahulu. Sedangkan bahan yang telah mengalami transformasi yaitu humus. Humus adalah zat yang bercampur bersama dengan produk-produk sintesis mikroba yang sudah menjadi suatu senyawa yang stabil, serta telah menjadi bagian dari tanah. Pengelolaan bahan organik dan kepentingannya yaitu meliputi usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kadar bahan organik di dalam tanah agar tetap tinggi. Rehabilitasi lahan tidur. Rehabilitasi lahan dan pemulihan mutu lingkungan hidup merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan manfaat jasa lingkungan yang dapat mendukung manfaat dan fungsi produk dan hasil ikutannya. Kerusakan lahan atau degradasi lahan banyak terjadi pada lahan kering, terutama di bagian yang ditanami tanaman pangan dan perkebunan rakyat. Degradasi lahan terjadi karena lahan sering terbuka oleh pekerjaan pengelolaan tanah dan penyiangan bersih sehingga tanah mudah tererosi. Pengusahaan lahan tandus menjadi lahan pertanian tidak ekonomis karena reduktivitasnya yang demikian rendah. Oleh karena itu, usaha rehabilitasi lahan tidur belum banyak dilakukan, padahal arealnya terus meningkat. Dengan makin bertambahnya penduduk daerah aliran sungai, perlu dilakukan usaha rehabilitasi lahan, yaitu pemulihan produktivitas lahan tandus agar dapat berproduktivitas kembali. Ada makalah telah dijelaskan tentang cara rehabilitasi tanah, yaitu dengan tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah menghasilkan bahan hijauan sejumlah banyak dan berkadar nitrogen tinggi, sehingga dalam waktu pendek dapat terjadi dekomposisi dan dapat meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, melindungi tanah dari daya rusak air hujan, dan mengikat unsur nitrogen dalam udara. Selain itu juga ada tanaman mucuna atau Leguminous pansan. Tanaman koro bengu ini untuk usaha rehabilitasi lahan tidur digunakan pada umur 8-12 bulan karena dapat menghasilkan bahan hijauan yang lebih banyak dan mengatasi tanah yang bermasalah pada rehabilitasi lahan tidur. Menurut Arsyad 2010, kerusakan atau degradasi tanah dapat disebabkan oleh 1. Terkumpulnya garam atau senyawa racun bagi tanaman di daerah perakaran, penjenuhan tanah oleh air, dan hilangnya unsur hara dan bahan organik dari daerah perakaran. Hal tersebut berakibat pada degradasi tanah atau kerusakan tanah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.